Awalnya hanya ada lautan, hingga muncul Dewi Pulau bernama Tefiti. Ia mempunyai jantung ajaib dan membagikan kekuatannya ke kehidupan semua orang. Orang-orang menginginkan jantungnya agar mendapat kekuatan yang hebat. Hingga suatu hari seorang pemberani bernama Maui berhasil mencuri jantung Tefiti karena ia bisa berubah bentuk dengan kail ajaibnya. Pulau berubah menjadi kegelapan. Saat Maui pergi, ia dihadang Teka, iblis tanah dan api yang juga mengincar jantung itu. Maui bertarung dengan Teka, dan Maui kalah. Kail dan jantung hilang di lautan. Hingga sekarang, setelah 1000 tahun tetap masih mengincar jantung itu, kata seorang nenek yang bercerita ke sekumpulan bocah lucu. Satu anak tertarik, tapi anak lainnya tidak suka. Lanjut cerita, tanpa jantung, laut dan pulau perlahan mati. Suatu saat nanti akan ada orang yang menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti. Anak nenek sekaligus ayah anak itu berkata cukup, tidak ada yang boleh melewati karang agar aman dari kegelapan. Lalu menutup tirai berlukiskan kisah yang membuat anak-anak takut. Ia berkata kita akan aman jika tetap di sini. Anaknya keluar mendekati pantai. Melihat banyak burung pemangsa dan seekor bayi penyu, ia pun membantu bayi penyu agar selamat sampai tujuan. Air menepi, menampilkan benda laut yang cantik. Anak itu pun mulai mengumpulkannya. Semakin jauh, air juga mempersilahkannya. Ia bermain dengan air. Sebuah benda hijau mendekat, ia menangkapnya. Ayahnya memanggilnya, Moana. Air membasahinya, lalu mengantarnya ke tepi pulau. Ayah pun menghampirinya. Moana mau kembali seperti ketinggalan sesuatu tapi ayah melarangnya. Apalagi ia adalah penerus kepala suku. Rakyat melakukan kegiatan sehari-hari. Mereka menyanyi dan menari, memperkenalkan suku Motunui. Moana hanya tertarik dengan pantai. Bahkan saat anak lain menggambar pulau, ia malah menggambar kapal berlayar. Ia juga membuat miniatur kapal dari daun. Ia besar dengan seperti itu. Nenek menari di tepi pantai. Moana menghampirinya. Selalu begitu. Nenek mendukung Moana ke laut, ayah mendukung Moana jadi kepala suku di pulau. Ayah menunjukkan batu kepemimpinan, berkata nanti Moana juga akan menaruh batu di sini, seperti ayah, kakek, dan buyut yang pernah menjadi kepala suku. Dan saat Moana menambahkan batu, maka ia akan menambah ketinggian pulau ini. Moana adalah masa depan rakyat di sini. Moana mulai menerima jadi calon penerus. Membantu orang-orang di desa, mengajarkan anak-anak menari, menemani babi motif sapi dan ayam yang kata orang kurang cerdas karena memakan batu. Tapi Moana bilang ia yakin hei ayam pasti punya kelebihan selain matanya. Buah kelapa mulai rusak, ikan sekitar mulai hilang, jadi Moana mengusulkan untuk berlayar keluar karang. Ayah melarang. Ibu memberitahu Moana kalau dulu ayah sama seperti Moana, ia berlaut bersama temannya tapi diterpa badai dan ia tidak bisa menyelamatkan temannya. Ayah ingin menyelamatkan semua orang makanya melarang semuanya untuk tidak melewati karang. Moana ingin menerima kenyataan tapi suara hatinya memilih laut. Ia pun berlayar dengan babinya, Pua. Pua jatuh dan saat Moana menyelamatkannya kaki Moana terjepit di karang. Menumbuki karang lalu kembali ke pulau. Pua kapok. Kaki Moana terluka. Moana merasa ayah benar. Moana mau meletakkan batu kepemimpinan. Mendengar itu, nenek bilang saat ia mati nanti ia akan kembali ke laut, ia salah pilih tato. Moana heran, nenek pun memperlihatkan rahasia pulau ke Moana. Di dalam sebuah goa, ada banyak kapal. Dari sana Moana tahu kebenarannya bahwa leluhur mereka pelaut. Moana senang mengetahui mereka dulu pelaut. Ia pun bertanya ke neneknya kenapa kita berhenti. Nenek pun memberitahu kalau itu karena jantung Tefiti telah dicuri. Tapi suatu hari akan ada orang yang menemukan Maui dan mengembalikan jantung. Nenek memperlihatkan jantung Tefiti dan berkata lautan memilih Moana. Ia juga memberitahu kalau leluhur percaya Maui ada di bawah kailnya. Moana bingung kenapa lautan memilih dia yang tidak bisa berlayar. Ia ingat orang yang bisa berlayar. Ia pun mendatanginya, menyampaikan niatnya, tapi ditolak ayahnya. Ayah berniat membakar semua kapal. Ia melempar jantung Tefiti. Saat Moana mencari jantung, ada tongkat nenek. Warga memberitahu kepala suku tentang ibunya. Mereka pun menghampiri nenek. Saat ayah dan ibu berbicara ke orang, nenek menyuruh Moana menemukan Maui lalu berkata aku Moana dari Motunui, kau harus naik ke perahuku, melintasi laut dan mengembalikan jantung Tefiti. Moana pun pergi, ia mengumpulkan bekal dibantu oleh ibunya. Melihat jantung dan memilih kapal yang layarnya sama dengan motif jantung. Ia pun berlayar meninggalkan pulau. Ikan pari bercahaya, seperti tato di punggung nenek. Mengulang-ulang pesan nenek, ada bunyi dari kapal. Moana mencari sumbernya ternyata dari hei yang tidak sengaja ikut. Siang malam Moana selalu mengingat pesan nenek. Lautan membangunkan Moana saat tertidur dan salah arah.
Moana mau kembali ke arah yang benar, tapi kapal terbalik. Ia meminta tolong lautan tapi malah dihantam ombak. Moana terdampar di Pulau Putih. Ia kesal karena minta tolong ke laut tapi malah begini. Moana tidak sengaja melihat hitungan berbentuk kail. Moana pun sadar laut telah membantunya sampai ke tempat Maui. Maui menggunakan Heihei untuk menulis tanda tangan karena mengira Moana penggemarnya. Moana memukul Maui dengan dayung lalu memintanya mengembalikan jantung. Maui merasa itu tidak mungkin, ia sudah lama di sini. Maui bernyanyi, tatonya bergerak. Moana dikurung di gua, ia mau membawa kapal Moana. Tato menghentikannya, Maui bilang ia tidak bisa pergi dengan anak kecil, ia mau mengambil kailnya, tidak lupa membawa Heihei, cemilan katanya. Moana kabur lewat celah atas goa dan lompat ke arah kapalnya. Tidak sampai. Maui pun meninggalkannya. Laut membantunya. Maui tidak menyangka itu. Moana terus menyampaikan pesan neneknya. Maui juga terus menjatuhkan Moana, melempar jantung bahkan melarikan diri tapi dihalangi air. Maui menganggap jantung itu kutukan. Panah beracun. Perompak imut bernama Kakamora datang mengincar jantung Tefiti. Moana minta tolong ke laut. Maui bilang laut akan menolongmu, kau tolong dirimu sendiri. Maui baru tahu kalau Moana tidak bisa berlayar. Moana bertanya tidak bisakah kau berubah? Maui bilang tanpa kail ajaib tidak ada yang ajaib. Heihei menelan jantung. Kakamura membawa Heihei. Mulai dikepung, Maui memanuver kapal dengan keren. Mengambil jalan ke samping, Moana heran karena tidak mengarah ke tempat jantung, ternyata Maui mau kabur. Moana pun nekat mengambil jantung sendiri. Panah beracun terus ditembakkan, Moana menangkap Heihei, dan panah beracun yang mengejarnya malah salah sasaran mengenai Kapten Kakamura. Moana berhasil ke kapal membawa Heihei dan mendapatkan jantung. Melewati selah kapal dan lolos. Maui mengucapkan selamat karena Moana berhasil lolos, tapi ia tetap tidak mau mengembalikan jantung. Moana membujuk Maui, kalau sekarang ia hanya pencuri jantung tapi jika berhasil mengembalikan maka ia akan menjadi pahlawan seperti cita-citanya. Maui pun setuju asal ambil kailnya dulu. Melihat kehebatan Maui, Moana minta diajari berlayar. Maui malas. Air memanah Maui dengan panah tadi lalu memberi Moana dayung. Maui terpaksa mengajari Moana. Mereka memanjat tebing yang ada gerbang menuju Lalotai, tempat para monster. Masuk ke gerbang. Maui mendarat dengan mulus. Moana langsung ketemu predator, memakan atau dimakan. Ia kabur dari monster-monster. Moana ketakutan, untung monsternya diterbangkan air. Mereka menemukan kail Maui. Moana menyamar, kepiting raksasa muncul, ia menceritakan tentang dirinya sambil bernyanyi dan menari. Maui mengangkat kailnya, Moana jatuh, perubahan Maui gagal. Kepiting melempar Maui, memasukkan Moana ke kurungan. Mengambil kail dan mempermainkan Maui. Moana coba keluar dari kurungan. Ia menemukan cairan hijau mengkilap. Moana memperlihatkan jantung Tefiti. Moana kabur, jantung jatuh ke celah, kepiting menggalinya. Moana mengambil kail lalu membawa Maui pergi. Ternyata Moana masih menyimpan jantung yang asli, kepiting tertipu dengan kerang yang dilumuri cairan hijau bercahaya. Kepiting mengejar, tapi terlambat. Maui berubah bentuk, Moana kaget melihat Maui jadi setengah ikan. Maui pesimis, ia tidak bisa mengalahkan kepiting apalagi Taka. Moana memberi kail, Maui malah jadi Heihei, lalu jadi duyung. Maui pesimis lagi karena tidak bisa berubah sesuai keinginannya. Maui menceritakan kisahnya, waktu kecil orang tuanya membuangnya, entah bagaimana ia ditemukan dewa lalu diberi kail yang menjadikannya Maui. Ia kembali ke manusia dan disuruh ambil jantung Tefiti. Maui kira itu bisa membuat mereka menerimanya. Tapi yang terjadi malah kegelapan dan ia membangunkan Taka. Moana meyakinkan Maui kalau bukan dewa yang menjadikannya seorang Maui, tapi dirinya sendiri. Maui mencoba berubah lagi, dengan semangat ia berhasil berubah. Moana senang. Heihei nakal, air jadi kesal dibuatnya. Pemberhentian selanjutnya, Tefiti. Moana memberi Maui dayung, tapi Maui mengembalikannya dan mengajari Moana berlayar. Tefiti sudah dekat. Moana memberi jantung ke Maui. Moana bilang pergilah selamatkan dunia. Maui pergi dengan wujud elang. Taka terus melempar bola api, Maui terus menghindar. Merasa tidak bisa melakukannya, Maui kembali ke kapal. Moana memajukan kapal menuju celah. Maui melarangnya tapi Moana tetap nekat. Taka menyerang, Maui menangkis dengan kailnya. Mereka terlempar jauh dan kail Maui hampir rusak. Ia tidak mau melanjutkan perjalanan lagi. Menyerahkan jantung, lalu pergi. Moana putus asa, meminta laut mengambil jantung dan memilih orang lain saja.
Pari biru bercahaya datang, rupanya itu jelmaan nenek. Nenek berkata memilih tato yang tepat. Nenek memberi semangat ke Moana agar menjadi apapun dirinya yang sebenarnya. Moana adalah putri kepala desa yang mencintai rakyatnya dan keturunan pelaut. Ia akan membuat sukunya bisa berlayar lagi. Ia lompat ke laut, mengambil jantung Te-Fiti. Memperbaiki kapalnya dan berniat mengembalikan jantung Te-Fiti. Langit mendung, Moana mengamankan Hei-Hei. Taka muncul. Moana manuver kapal dengan keren. Mengalihkan perhatian Taka, karena lemparan bola api muncul asap. Taka tidak bisa melihatnya. Tipuan. Ternyata Moana balik arah ke celah sebelumnya. Taka melempar bola api. Jantung hampir jatuh. Hei-Hei menangkapnya, menyerahkan jantung ke Moana. Ada juga alasan Hei-Hei ikut berlayar ya. Moana lolos tapi karena Taka, Moana jatuh ke air. Taka mau menangkap Moana, Maui datang menyelamatkannya. Ia mengalihkan perhatian Taka agar Moana bisa lanjut. Memotong tangan Taka lalu ke batu. Taka melempari Moana lagi, laut menghalanginya dan membantu Moana cepat sampai. Maui bilang letakkan jantungnya di spiral. Moana memanjat. Maui mengorbankan kailnya untuk serangan terakhir agar Taka tidak mengganggu. Moana memegang jantung tapi ia tidak melihat Te-Fiti. Ia lalu melihat Taka, ada spiral di sana. Jantung memberi tanda. Maui masih tetap mengalihkan perhatian Taka. Taka kesal. Jantung bersinar terang, Moana mengangkat jantung tinggi-tinggi lalu menghampiri Taka. Taka juga mendekat. Moana meyakinkan Taka bahwa ini bukan dirimu yang sebenarnya. Moana memasang jantung. Mulai hijau seperti reboisasi. Dan wow ternyata Te-Fiti. Tumbuh bunga-bunga di kepala, di batu juga. Kehidupan yang subur mulai kembali. Air mengantar Moana ke pulau, Maui juga, Hei-Hei juga. Moana minta maaf soal kail. Maui percaya diri bilang ada ataupun tak ada kail, aku tetap Maui. Te-Fiti mengangkat mereka dan menatap. Maui langsung sok asik. Te-Fiti ngambek. Maui mengakui dan minta maaf atas kesalahannya. Te-Fiti tersenyum dan memberikan kail ke Maui. Maui sangat senang. You know, it'd be rude to refuse a gift from a goddess. Te-Fiti memberi Moana kapal lalu kembali ke tempatnya. Moana mengajak Maui, katanya rakyatnya juga butuh ahli pelayar. Maui bilang mereka sudah punya lalu mengangkat kalungnya, mendapatkan tato baru, yaitu tato Moana. Maui pergi dengan bebas. Moana pulang dengan tenang. Tumbuhan mulai pulih. Orang tua Moana melihatnya. Orang tua Moana menyambut dengan bahagia. Moana pulang dengan vibes anak rantau yang berhasil. Mereka bertiga berpelukan. Moana mengakui ke ayahnya kalau ia berlayar melewati karang sedikit. Ayahnya tersenyum bilang itu cocok denganmu. Rakyat menyambut senang, bahkan Pua juga. Hei-Hei berjalan ke laut. Air mengembalikannya ke jalan yang benar. Kapal suku dikeluarkan. Moana mengambil kerang, meletakkannya di atas batu kepemimpinan, menandakan bahwa mereka kembali berlayar. Moana menjadi kepala suku dan memimpin pelayaran. Maui terbang bebas. Mereka berhasil mendapatkan kehidupan bahagianya. Tamat.